Halo, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan perhitungan volume pekerjaan untuk konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Adapun kompetensi dasar pada ini adalah untuk di penerapan perhitungan volume pekerjaan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Jadi kemudian yang kedua adalah menyajikan perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Adapun tujuan dari pelajaran ini, jadi diharapkan siswa secara umum, jadi siswa diharapkan setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan prosedur perhitungan volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi gedung sesuai dengan Permen PU. Kemudian menyajikan, yang terakhir kita dapat menyajikan hasil perhitungan volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi gedung sesuai dengan Permen PU itu. Jadi kita nanti menyajikan sesuai dengan format tabel 2 dalam presentasi ini. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam prosedur perhitungan itu adalah yang pertama, Anda harus memahami namanya gambar kerja. Jadi ingat, gambar kerja itu adalah bahasa teknik. Jadi bahasa teknik itu adalah media komunikasinya orang teknik. Jadi gambar itu adalah media informasi bagi orang teknik. Jadi ukuran, bentuk, dan lain sebagainya itu sudah ditemukan di gambar teknik. Jadi gambar kerja adalah bahasa teknik dalam bentuk lambang-lambang yang dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai bentuk, ukuran, jumlah, kemudian cara membuat sesuatu benda. Gambar yang digunakan sebagai informasi dalam bidang ini. Gambar jika dipergunakan sebagai informasi tersebut dalam bidang teknik. Jadi itu adalah disebut dengan gambar teknik atau gambar kerja. Gambar kerja ini terdiri dari gambar rencana sama detail. Jadi kalau sudah disebut dengan gambar kerja, berarti dia sudah mencakup ke pekerjaan paling detail. Kemudian tahapan pekerjaan konstruksi. Tahapan pekerjaan konstruksi adalah suatu aktivitas yang memiliki awal dan akhir. Jadi begini modelnya. Jadi kenapa kita harus tahu tahapan pekerjaan konstruksi ini adalah gunanya untuk menyusun urutan pekerjaan nantinya dalam hal mempermudah kita memperhitungkan volume apa saja yang ada di bangunan tersebut. Artinya tahapan pekerjaan ini adalah panduan dalam menghitung yang namanya volume pekerjaan. Kita masuk satu persatu dulu. Jadi kita masuk ke pekerjaan persiapan. Jadi sesuai dengan Permen PU 28 tahun 2016, secara umum sebenarnya ada 17 item yang masuk ke dalam pekerjaan persiapan. Namun di sini kita akan mengambil yang namanya 2 saja. Yang pertama adalah pekerjaan 1 meter pengukuran dan pemasangan beplang. Yang kedua adalah pembersihan lapangan dan perataan. Kemudian biasanya yang paling banyak itu adalah pembuatan bedeng buruh. Ini biasanya harus ada. Kemudian bahan adukan dan sebagainya. Ini sebenarnya hampir ke 17 ini bisa kita hitung. Namun untuk bangunan kompleks itu memungkinkan. Tetapi untuk bangunan rumah tinggal sederhana biasanya penambahannya ya bedeng tenaga kerja, kemudian bak adukan, sama ini gudang alat atau bahan, itu biasanya penambahannya. Nah ini biasanya terlalu mahal dia kalau kita tambahkan itu, tetapi pedoman hatinya harapan saya, jadi kalian memahami namanya pekerjaan persiapan itu terdiri dari ini 17 item pekerjaan sesuai dengan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kita pekerjaan pembersihan lokasi. Jadi pekerjaan pembersihan lokasi. Jadi prinsip perhitungan volumenya untuk pekerjaan lokasi ini adalah menggunakan parameter luasan. Jadi menggunakan parameter luasan itu adalah bagian terluar dan bagian terluarnya. Contohnya kalau di gambar yang di samping ini, lebarnya adalah 7 meter, panjangnya adalah 15 meter. Jadi kalau disebut dengan luasan berarti panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar
Nanti volumenya kita lihat di sini, yang lingkar merah adalah 7, yang bawahnya 15. Jadi 7 kali 15. Jadi sekianlah volumenya. Kemudian kita masuk ke pekerjaan buplang. Nah, pekerjaan buplang ini prosedurnya adalah pekerjaan pasang buplang dilakukan setelah pekerjaan pembersihan lahan selesai. Prinsip perhitungan pekerjaan buplang dimulai dari jarak 1 meter sampai 1,5 meter di atas bangunan. Jadi kalau ini misalkan ini bisa berlaku 1 meter sampai 1,5 ini jikalau kita membangun dalam masa yang banyak dalam komplek. Tetapi kalau kita membangun di samping kiri kanan belakang itu sudah ada rumah, jadi yang dipakai acuan itu adalah lebar sampingnya, lebar rumah samping kiri samping kanan, lebar rumah belakang ditambah 1,5 meter lebarnya dari as terluar bangunan bagian depan. Jadi sebenarnya secara prinsip buplang itu dipasang jaraknya 1 meter sampai 1,5 meter dari as bangunan. Tujuan dari pemasang buplang ini adalah untuk supaya kedudukan istilahnya itu untuk mengacu lantainya plus minus 00-nya. Jadi buplang inilah penentu kedudukan daripada galian tanahnya, pemasangan fondasi sampai pekerjaan beton slab selesai. Itu. Prinsip perhitungannya dia menggunakan meter panjang, sehingga di sini kalau dia kalau dia menggunakan meter panjang berarti tinggal menjumlahkan ke sisi-sisinya, berapapun jumlah sisinya. Jadi luas volumenya itu adalah panjang sisi kali sisinya, jumlah panjang sisi kali sisinya. Jumlah panjang sisi tambah sisinya, berapapun jumlah sisinya segitulah sampai sisi KN, tapi formulanya sudah seperti itu. Nah, kalau sudah kita selesai menjelaskan ini, kita akan membuat yang namanya perhitungan volume pekerjaan dengan menggunakan tabel berikut. Nanti kita akan coba isi menggunakan tabel ini, bagaimana cara mengisinya. Nah, perhatikan, ini adalah sebuah denah bangunan. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan pembersihan lokasi, saya akan kasih kode pembersihan lokasinya dengan objek yang tebal. Kemudian saya kasih kode. Ini adalah lebarnya. Kalau kita lihat lebarnya adalah 7 meter. Kemudian panjangnya adalah 15 meter. Jadi yang disebut dengan area itu adalah, ini adalah area, saya asir supaya kalian ada perbedaan. Ini adalah area pembersihan lokasinya. Nah, ini area pembersihan lokasinya, lebarnya, panjangnya. Jadi kalau saya kasih biar bisa dipahami sedikit, nah inilah area pembersihan lokasinya. Jadi tujuan dari pembersihan lokasi itu adalah untuk menghilangkan atau meratakan kegiatan site kita atau lokasi lahan kita, supaya terhindar dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini modelnya. Jadi volumenya dia adalah meter persegi, jadi 7 kali 15. Nah, perhatikan cara pengisian dari tabel ini. Jadi di sini ada nomor, gambar sket, perhitungan volume. Tuan. Jadi kita bisa saya ganti dulu optionnya supaya dia dropnya biar putih, biar bisa saya ini adalah gambarnya. Saya akan zoom, saya akan screenshot, Alt print screen, kemudian saya akan tampilkan di sini. Saya akan
adalah gambar sketnya. Kemudian perhitungan volumenya adalah volumenya sama dengan panjang kali lebar. P atau saya tarik aja di sini. P nya adalah panjangnya 15 meter kali 7 meter. P sama dengan berapa dia? 15 kali 7 105 berapa segi? Volume di sini adalah 105 Nah ini, jadi prosesnya adalah seperti ini. Ini proses perhitungan, jadi gambar sketnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah satu, kasih kode. Ini saya turunkan lagi sedikit. Pembersihan lokasi. Nah ini. Terus bagaimana dengan buplang? Jadi kita sama perlakuannya dengan buplang. Ini boleh kita kecilkan lagi sedikit biar tidak terlalu banyak bisa space. Nanti kasih keterangannya lebih jelas di sini bahwa di sini adalah 7, di sini 15. Kemudian kita lihat di buplang. Kalau kita bicara buplang, berarti sebenarnya ini adalah bangunan paling luar atau as bangunan paling luar. Saya offset ke 150 atau 1,5 meter dari sini. Jadi ini adalah buplangnya. Jadi karena ini adalah bangunan, pada kiri kanannya sudah ada bangunan, belakangnya sudah ada bangunan, maka tetap kita akan berpedoman atau kita mengambil ukuran yang ada di bangunan tersebut, sehingga panjangnya adalah ini. Jadi pada ini sama dengan dindingnya, dinding bangunan belakang, dinding bangunan samping kiri maupun samping kanan. Kemudian di depannya adalah jaraknya 1,5 meter dari bangunan terluar atau as bangunan terluarnya. Ini adalah bangunan terluar asnya, sehingga di sini panjangnya saya akan lihat di sini panjangnya. Kemudian di sini saya lihat panjangnya. Di sini berapa? Otomatis ini 7 meter, Pak. Ini 7. Ini adalah 13. 7 kali 13. Jadi 7 kali 13. Jadi ini adalah 7 kali 13. Saya hilangkan 1. Oke, 7. Oke. Nah ini. Kemudian 2, di sini adalah pekerjaan buplang. Pengukuran atau pengukuran buplang. Oke. Jadi rumusnya ini volume sama dengan panjang sini adalah jumlah sisi-sisinya atau sigma. Kita lihat di sebentar, sigmanya, simbolnya formula sigma. Tahu nggak?
Jadi sisi yang pertama, sisi sininya adalah 7 meter. Jadi sisi 1 itu plus sisi 2 yang sini, sisi 3 depan tambah sisi 3 plus sisi 4. Kita tambahkan sekarang. Jadi sisi satunya adalah 7 meter, sisi 2 nya adalah 13 meter, sisi 3 nya adalah 7 meter, sisi 4 nya adalah 13 meter. Berarti panjangnya adalah 40 meter. Totalnya adalah 40 meter. Sehingga di sini volumenya adalah 40 meter. Diameter panjang. Nah ini. Jadi ini adalah model tabelnya, tabel perhitungan volume. Jadi kita menyajikan perhitungan volume pekerjaan dengan menggunakan tabel ini. Nah, jadi ini adalah untuk pekerjaan persiapan. Jadi untuk pekerjaan berikutnya, saya harap dapat dilanjutkan nanti di video berikutnya. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih.